Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan anugerahnya sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan juga dihindarkan dari COVID-19. Kita masih dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang walaupun dalam kondisi seperti ini ya kita harapkan kita bisa belajar bersama. Kembali lagi ke materi. Jadi misalnya di FI, apakah itu FI? Nah, ini sudah dipelajari di kelas 2. FI berarti di FI itu adalah dilakukan sebagai pengganti karburator. Sensor-sensor kevakuman, sensor throttle, sensor temperatur air, sensor RPM, dan lain-lain. ECU melalui injektor misalnya bahan bakar ke udara. Nah, ini misalnya di sensor-sensor seperti ini. Kita ketahui sebenarnya untuk sensor temperatur air jadi misalnya di sini sudah tahu bahan bakar itu dikontrol oleh ECU. Terus di sini untuk penyemprotan bahan bakar langsung saja untuk ke sensor. Nah, misalnya di sensor massa udara, ada sensor putaran atau RPM, posisi poros angle, berarti ada CKP, sensor gas buang, ada detonasi, sensor temperatur atau WTS, water temperature sensor. Nah, dari sensor-sensor seperti ini, ya. Misalnya di sini ada sensor udara atau air flow. Sebenarnya di sensor ini berarti kan bahwa sensor seperti ini ada tahanan detonasi sensor merubah getaran silinder blok detonasi menjadi tegangan sesuai dengan kekuatan getaran. Nah, ini berarti di blok silinder ada detonasi. Nah, ini sensor ini bekerja berdasarkan dengan kekuatan getaran. Masukkan ke ECU yang kemudian melengkapi delay timing berdasarkan pada signal. Nah, ini berarti sensor detonasi. Ini misalnya sensor IATS atau intake air temperature sensor. Intake temperature sensor merubah engine IATEC ke dalam tegangan juga. Sensornya merubah temperatur, jadi temperatur udara itu dirubah ke dalam tegangan dan memasukkan ke dalam ECU. Kemudian memperbaiki penyemprotan bahan bakar berdasarkan perintah input signal yang masuk. Nah, jadi temperaturnya di sini nanti dirubah ke signal input berdasarkan signal yang masuk. Nah, ini berarti posisinya berarti karena di sini berhubungan dengan temperatur udara, dan berarti di depan saringan udara. Column temperatur sensor. Nah, ini column. Nah, berarti kan peletakannya atau di sistem pendinginnya. Column temperatur sensor merubah temperatur pendingin. Nah, ini berarti kan temperatur dari pendingin yang di dalam ke dalam suatu tegangan, memasukkan datanya ke ECU, kemudian mengontrol fuel injection rate, fast idle speed, engine dingin berdasarkan input signal.
Di sini untuk WTS berarti bersamaan dengan udara pendingin dari kondisi engine, kemudian dirubah sehingga diperintahkan masuk bahan bakarnya seberapa untuk posisi dalam keadaan dingin. Throttle temperatur sensor. Nah, throttle. Nah, ini berarti TPS. Letaknya berarti di valve body. Ya. TPS, throttle temperatur sensor. Jadi untuk pembukaan throttle-nya. Nah, ini throttle. Ini dirubah dalam tegangan masuk datanya ke ECU, kemudian mengontrol injeksi bahan bakar berdasarkan input signal. Jadi di sini kalau throttle-nya dibuka semakin lebar, nah berarti kan di sensor semakin terbaca besar sehingga bahan bakar dibutuhkan juga semakin banyak. Terus di sini ada CKP, berarti crankshaft. Ini di poros knock, CKP ini di poros engkol, berarti crankshaft. Ini adalah camshaft. Jadi nanti peletakannya berarti di poros engkol, yang satu di poros knock atau knockan as. CKP berfungsi menentukan putaran mesin, input signal ke ECU, kemudian memberi sinyal ke CMP. Nah, ini berarti jika poros engkol berputar, ECU itu memerintahkan CMP atau poros knock itu sesuai dengan kebutuhan di CKP atau crankshaft-nya memutarkan knockan as. CMP atau knockan as untuk menentukan top posisi silinder, menentukan semprotan pengabutan. Nah, di CMP juga atau di poros knock itu juga top silinder ini untuk injektor proses pengabutan. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini di poros engkol misalnya. Ini menggunakan sistem roda gigi. Nah, yang satunya diperintahkan ke poros knock. Satu itu sensor CKP. Nah, CKP berarti di roda gigi. Satu sensor CKP. Kedua sensor CMP atau poros knock. Jadi roda gigi ini memutarkan poros engkol, memutarkan roda gigi poros knock. Ini berarti sistem bahan bakar. Nah, itu untuk sensor-sensor. Terus di sini ada sistem bahan bakar. Nah, ini berarti kan misalnya dari tangki. Nah, ini ada yang masuk ke injektor. Jadi tangki bahan bakar, ada pompa. Terus 3 ada filter atau saringan. 4 ada pipa. Terus 5 di sini untuk regulator atau pembagi tekanan. Terus 6 adalah injektornya. Nah, 7 rel bahan bakar beraliran. Jadi relnya ini atau pipanya. Nah, 8 saluran pengembali. Artinya jika rel ini kok tidak disemprotkan, berarti ini tekanannya ke injektor berapa. Nah, ini dari pompa misalnya kalau selalu besar. Nah, ini berarti kan ada yang tidak digunakan, berarti masuk ke pengembalian. Ini troubleshooting. Penjelasan troubleshooting. Proses troubleshooting sinyal EV. Nah, ini untuk pemeriksaan gejala trouble. Timbul kembali gejala trouble dan periksa dari trouble kondisi dimensi gejala. Nah, ini berarti untuk mengecek berarti pemeriksaan gejalanya apa. Terus pembacaan save diagnosi kode. Nah, ini berarti kode-kodenya dari permasalahan itu apa. Memperkirakan penyebab trouble. Terus memeriksa ECU. Terus di sini kerja aktuator atau penggerak. Ini misalnya di trouble-nya.
Ini yang sudah. Nah, ini misalnya di sistem EV itu bahan bakar masuknya lewat mana. Jadi di EV nanti kebanyakannya di materi sistem bahan bakar ini kan di EV. Jadi perbedaan karburator dan sistem EV di bahan bakar. Jadi setelah melalui sensor-sensor tadi, itu bahan bakar kan masuk ke ruang bakar atau ke venturi, masuk ke ruang bakar. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau sudah mempelajari karburator, nanti EV sudah bisa menelaah. Jadi kenapa karburator sebagai dasar supaya tahu bahwa prinsipnya di karburator terus diganti injektor. Nah, misalnya di sini cuk ya. Ini saat karburator dicuk, buka. Nah, itu berarti aliran bahan bakar itu masuknya ke bawah atau di main jetnya. Tapi kalau di EV saat pertama disetar, nah ini berarti ada water temperature sensor. Tadi untuk sensor WTS atau dia panas dinginnya keadaan air pendingin itu dibaca di WTS, terus dari WTS dibaca ke ECU, ECU baru ke injektor. Jadi di sini mesinnya masih kondisi dingin. Nah, injektor kebutuhannya berapa untuk mesin kondisi dingin. Nah, ini di WTS. Terus saat percepatan, jadi kalau sudah bisa hidup, kalau di percepatan tadi kan kita berada di bawah, ya di main jet. Nah, sekarang pindah ke atas. Berarti yang lewat economizer. Nah, ini lewatnya atas ini adalah sistem percepatan. Kalau di EV, nah ini fuel pump atau pompanya bekerja. Terus injektor disemprotkan, diperintahkan ke ECU atau di sini diperintahkan air flow. Jadi jika ECU memerintahkan ke air flow dalam kondisi kecepatan akselerasi, nah ini berarti kan di sini harus besar air flow meter. Dannya di sini bahan bakarnya harusnya di atas atau di sini juga berarti udara yang masuk atau air udara itu yang masuk harus lebih banyak. Diperintahkan ECU perintahkan injektor. Nah, ini jadi berangkaian, pompa juga diperintah lewat injektor, dibaca lewat ECU. Jadi yang ECU di sini memerintahkan supaya jika udaranya banyak, injektor semprotannya harus kuat. Ini komponennya, jadi bagian-bagian komponen. Nah, jadi misalnya di sini atas speed sensor atau mungkin juga bagian throttle. Throttle berarti tadi sebagai di valve body TPS, throttle position sensor. Berarti di valve body ISC berarti intake sensornya masuk. Cam angel sensor, nah berarti di poros cam atau knock. Terus di sini temperatur sensor. Nah, berarti sensor yang tadi berhubungan dengan di start. Nah, ini berarti jika pendinginnya masih kondisi dingin, nah berarti kan diperintahkan injektor itu harus menyemprotkan kondisi juga kecil. Nah, ini knocking sensor atau berdasarkan getaran. Jika getarannya besar, berarti ECU memerintahkan. Terus di sini poros ankle. Jadi untuk peletakan jika CKP berarti crankshaft itu di dekat poros ankle. Kalau CMP berarti di poros knock. Terus ada sensor injektor
Terus ada sensor WTS, ada sensor throttle body, berarti di body atau di penggantinya karburator. Terus di sini ada IATS atau intake temperature sensor. Terus ini untuk sensor-sensor. Nah, ini mempelajari kode diagnosis. Nah, jadi kalau sudah tadi terjadi permasalahan, itu sebenarnya kodenya seperti apa? Misalnya kode diagnosis P0105 strip 31. Nah, ini artinya apa? Nah, jadi misalnya di sini ada intake manifold atau IATS. Apa intake manifold, saluran masuk, pressure sensor atau tekanan pressure, berarti MAP manifold absolute pressure. Nah, jadi jika di sini berhubungan dengan MAP berarti P0105. Fungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar sebagai penentuan jumlah injeksi bahan bakar. Jadi di MAP manifold absolute pressure itu mengukur penentuan jumlah injeksi, jumlah udara. Tekanan udara itu berapa jumlahnya. Terus diperintahkan supaya injeksinya juga mengikuti dengan jumlah udara. Terus di sini ada pengapian atau ESA, Electronic Spark Advancer. Jika sudah berarti juga diperintahkan ke ESA. Pressure berarti ada MAP. Terus ini masuk ke ECU. Nanti di sini ada 3 jarum berarti yang dicek mana saja. Misalnya di sini water temperature sensor, kode diagnosis. Nah, berarti panel 11542. Nah, ini jadi di ECO itu kan diperintahkan jika temperaturnya dicek. Nah, ini jadi nanti kode-kode yang ada nanti di scanner, misalnya P0115 itu artinya berarti di WTS. Tadi misalnya di P1 yang di MAP 105. Nah, ini sensor temperatur kerja mesin dengan penyensoran temperatur air pendingin. ECU akan membuat campuran lebih gemuk bila temperatur masih dingin saat pemanasan. Nah, ini berarti akan diperintahkan di WTS jika kondisi mesin masih dingin, berarti di injektor dibuat campurannya menjadi campuran kaya atau gemuk. Bila terjadi overheating atau panas, di sini sensor ini membaca overheating. ECU akan memutuskan injeksi hingga mesin mati. Jika overheating dengan sendirinya, ini akan mati. Nah, ini berarti kan di ECU itu diperintahkan memutuskan injeksi. Jadi injeksinya terputus jika di WTS-nya itu kok terjadi overheating. Total position sensor. Nah, ini berarti P0120 41 120. Tadi kan 115, ini 120. Itu TPS. Nah, TPS menyensor pembukaan pedal gas untuk menentukan jumlah injeksi saat percepatan. Nah, ini jika pedal gasnya kok dibuka maksimal, maka penyemprotannya juga dibuat maksimal. Oh, pedal gas diinjak sedikit. Nah, berarti bahan bakar atau injeksi juga sedikit. Knock sensor. Nah, di sini 325. Nah, jadi kode-kode ini itu sudah terbaca di scanner. Fungsi knock ya, knock jadi getaran. Menyensor apabila terjadi ngelitik pada mesin, maka
Nah, pur akan diatur oleh komputer. Jika terjadi ngelitik atau getaran, nah, itu diatur oleh komputer, oleh ECU. Nah, ini suaranya kok ngelitik berarti diperintahkan untuk mengatur. Berarti P325. Cara kerja kontrol loop ECU bila terjadi knocking ngelitik pada mesin. Terjadi knocking pada ruang bakar, igniting, jadi pengapian menjadi mundur. Ignition atau pengapian menjadi mundur. Jika pengapian mundur berarti knocking hilang. Ignition maju. Ini crank angle sensor atau cam angle sensor. Nah, ini kalau di bagian atas itu satu-satu. Tapi kalau sudah yang ada noken, ada camshaft berarti tiga. Nah, ini seperti ini. Ini poros noken as. Berarti kalau 1, 2 berarti di sini ada double knock atau DOHC. Terus di sini sensornya. Nah, ini sensornya. Nah, sensor ini mendeteksi putaran roda gigi dari poros knock. Nah, putaran poros knock, kode ignition berarti P33 juga. Ini cam angle atau sensor di knock, kebaca seperti ini. Terus ini crank angle atau di poros engkol. Jadi di poros engkol ada knockennya, di camshaft juga ada. Terus diperintahkan ke ECU. Mendeteksi putaran mesin dan mengidentifikasi silinder atau piston. Menyensor sudut camshaft poros engkol. Jadi jika putaran poros engkol kok tinggi, poros knock juga posisinya ikut berputar tinggi. Jika memperlambat atau sudutnya putarannya melambat, itu juga di sini disensor menjadi lambat. Nah, mendeteksi putaran mesin. Nah, berarti putaran mesin di poros engkol. Terus dari putaran mesin di sini silinder atau piston yang di poros engkol itu akan terbawa naik turun. Nah, naik turunnya ini di camshaft atau poros knock itu nanti diperintahkan. Oh, saat kompresi berarti di sini diperintahkan sehingga terjadi penyemprotan. Jadi diperintahkan dari putaran engkol ke poros knock ke sistem katup di poros knock. Nah, diperintahkan supaya kompresi. Nah, saat kompresi juga diperintahkan juga ke pengapian atau ignition. Jadi perintahnya lewat ECU semua. Physical speed sensor. Nah, ini kecepatannya berarti 500. Jadi untuk kecepatan 500 menyasar kecepatan kendaraan. Ini berarti jika kendaraannya kok dalam kondisi cepat, itu dibaca di sensor kecepatan. Meter kombinasi di sini ECU, speed, AV, air volume rasio sensor, diagnostik 113 berarti sampai 1000. Di sini untuk air fuel ratio, perbandingan udara. Nah, perbandingan udara, misalnya di sini campuran kurus, campuran gemuk. ECU variabel sensornya. Fungsi air fuel ratio menyasar setelan campuran bahan bakar saat idle atau stasioner. Nah, ini di sini untuk sensor ini catatan jangan mencel AV sensor ini tanpa menggunakan CO tester. Nah, ini berarti CO tester di sini kan untuk gas buang.
Nah, sehingga kenapa kok tidak boleh disetel? Yang ditakutkan berarti di gas buang menjadi pekat. Nah, itu berarti kan tidak sesuai dengan Euro aturan. Mungkin ada Euro 3, ya, Euro 4. Nah, Indonesia biasanya masih di Euro 3. Sehingga istilahnya di knalpot itu kukusnya ora ireng banget. Ada apa ya? Air fuel ratio. Aktuator perangkat dikenal ECU itu adalah injektor. Nah, berarti di injektor itu kontrolnya menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold sesuai dengan perhitungan itu dari kondisi sensor-sensornya. Nah, ini di injektor itu dari MAP dari yang lain itu diperintahkan sama ECU. Kecepatannya lambat, terus bukaknya posisi camshaft, knock, sehingga posisi kompresi saat kompresi berarti injektor baru menyemprotkan. Nah, ini diatur di injektor atau di aktuator penggeraknya. ESA Electronic Speed Advancer. Nah, ini untuk pengapian. Nah, ini pengapian ada IG 1, 2, 3. Berarti di sini silindernya 3 mengontrol saat pengapian atau ignition berdasarkan dari sensor-sensornya. Nah, ini saat pengapian sensor yang masuk berarti ada MAP, ada IATS udara, terus ditambahkan dengan sensor injektor untuk bahan bakar, juga sensor kompresinya atau di camshaftnya. DLI distributor less ignition tidak menggunakan delco. Jadi ESA tidak menggunakan delco. Mengontrol kecepatan idle sensor. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk kecepatan idle atau stasioner. Nah, itu ECU, step motor. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.